Jakarta semakin menghangat setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali melontarkan wacana tersebut awal pekan lalu. Ahok beralasan Kalijodo akan dijadikan ruang terbuka hijau. Sementara warga di kawasan Kalijodo sendiri menolak rencana tersebut seraya berkilah mereka memiliki sertifikat hak milik dan rajin membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Lokalisasi prostitusi Kalijodo kini menjadi buah bibir setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kembali berencana melakukan penggusuran. Secara administratif, Kalijodo terbelah menjadi dua wilayah masing-masing di Penjaringan Jakarta Utara dan Tambora Jakarta Barat. Sepanjang sejarahnya, Kalijodo sudah dikenal sebagai tempat prostitusi di zaman kolonial Belanda dan berkembang sekitar tahun 50-an. Bahkan setelah itu sering istilah Kalijodo diplesetkan menjadi tempat untuk mencari jodoh atau pasangan. Di siang hari, kawasan ini sama-sama dengan pemukiman padat lainnya di Jakarta. Tak ada aktivitas yang berbeda. Para pekerja hiburan malam, mulai dari pemandu karaoke hingga pekerja seks komersial, umumnya menghabiskan waktu untuk beristirahat. Setelah semua malam hingga dini hari melayani pelanggan pria hidung belang. Namun suasana berbeda ketika hari sudah beranjak malam. Kalijodo semangat berbinar dan dentuman musik untuk menyambut tamu yang masuk ke kawasan ini. Bahkan wanita-wanita dengan busana serut mulai tampil yang seolah untuk menembus para pria yang datang melihatnya. Tak hanya pekerja seks komersial yang menyandarkan kehidupannya di Kalijodo, namun juga pedagang makanan, tukang parkir, preman hingga perjudian. Inilah yang coba diperlukan warga Kalijodo. Mereka merasa memiliki hak milik atas tanah dan bangunan dan oleh anak warga menolak pembongkaran. Wacana untuk mengusut Kalijodo sepertinya serius dilakukan pemerintah. Kemudian petugas gabungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara, kepolisian dan TNI menyambangi kawasan ini untuk melakukan sosialisasi rencana pengusuran dengan menempelkan surat pemberitahuan. Namun upaya sosialisasi ini dikeluhkan warga karena dinilai justru sebagai bentuk intimidasi tanpa ada dialog. Saya itu mental terapi seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, berita di koran tentang hal-hal yang kejadian dulu. Stigma itu berat buat kami warga sini, karena warga sini sudah dikorbankan dengan stigma itu, premanisme apa. Nah, kalau balik ngomong prostitusi, kita tanya negara gimana dengan pendidikan dan pekerjaan. Sementara Deng Anis, tokoh yang di Kalijodo, sudah masuk muda-muda dengan mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan DPR di Jakarta. Deng Anis tak terima jika warga Kalijodo dituduh menempati lahan negara secara liar. Dengan ilegal, saya ada bukti ditandatangani oleh langsung lurah. Jadi ini bohong kalau di sana itu namanya dianggap bahwa itu tanah liar, sekalipun tanah negara itu milik masyarakat. Ya, kita ini masyarakat adalah aset negara. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan penggusuran Kalijodo bukan semata terkait prostitusi. Setelah digusur, lahan kawasan Kalijodo akan dikembalikan ke fungsi semula sebagai lahan terbuka hijau. Bagi warga yang digusur, disediakan rumah susun dan mangut dan alih profesi, namun tidak diberikan ganti rugi. Kayaknya sih nggak ada ganti-ganti uang gitu. Kita kalau pun kita nggak mau kasih uang. Kita kasih rusun, kasih sembako, oke. Kalau kasih uang ganti-ganti kurang segala macam itu membuat orang tambah manja. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Tito Karnavian menegaskan akan mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta, termasuk menindak tegas pihak yang mencoba menghalau penertiban Kalijodo. Saat ini kepastian waktu pengusuran kawasan Kalijodo masih dalam pembahasan. Setidaknya ada sekitar 300 bangunan yang dihuni, 1.800 kepala keluarga yang menjadi target pengusuran. Rencana pengusuran kawasan Kalijodo adalah wacana lama. Tahun 1998 di masa kepemimpinan Gubernur Sutioso, puluhan rumah bordil dibongkar dan mucikarinya diberi uang ganti rugi. Gubernur Joko Widodo di tahun 2014 juga sudah meminta agar Kalijodo ditertibkan. Dan kini di era Basuki Cahayapurnama
Nah, sudah 2 kali agar Kalijodo digusur untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Persoalan Kalijodo sangat mirip dengan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, Gandoli, Surabaya, Jawa Timur. Meski sampai mendapat perlawanan dari para mucikari, pekerja seks komersial dan pelaku bisnis di lokasi itu akhirnya bisa ditutup di bawah kepemimpinan Wali Kota Tri Risma hari ini di tahun 2014 silam. Kini wajah Doli telah berubah total. Jumlah Wisma Doli telah berubah fungsi sebagai tempat usaha. Beberapa pekerja hiburan sudah mengikuti program bagian dari pemberdayaan manusia yang digelar pemerintah Kota Surabaya. Persoalan kini, mampukah kawasan Kalijodo dijadikan ruang terbuka hijau sesuai rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta? Tim Liputan Indonesia melaporkan dari Jakarta dan Surabaya. Pemirsa, proses sosialisasi rencana pengusuran Kalijodo